Konnichiwa minasan, kembali lagi di podcast Hanasio bersama saya Putri Sabila pada episode hari ini. Nah, kali ini kita tuh kedatangan tamu spesial nih yang baru aja pulang dari Jepang. Wah, kira-kira siapa ya? Yuk langsung aja perkenalan. Halo senpai. Halo. Genki desu ka? Hai, okage-sama genki desu. Hai, boleh senpai perkenalan dulu namanya, kemudian tingkat berapa dan dari prodi mana? Oke. Hai, minasan konnichiwa. Perkenalkan, saya Romi Gunawan. Saya tingkat 4, prodi sastra Jepang IPB Inpada Cirebon. Nah, senpai, waktu pas di Jepang ini kuliahnya tuh di universitas mana sih, senpai? Waktu di Jepang, kebetulan saya mendapat beasiswa berkuliah di Hiroshima University. Oh, sulit. Bagaimana sih senpai perasaannya setelah kembali ke Indonesia? Setelah kembali ke Indonesia, senang sih awalnya tuh bisa kembali ke Indonesia karena kita bisa kumpul lagi ya dengan keluarga yang ditinggal kurang lebih 1 tahun. Tapi sedih juga karena ninggalin Jepang dengan maksudnya ninggalin Hiroshima University yang dengan segala dengan segala kelebihannya, keunikannya dan budayanya juga. Jadi sedihnya sih di situ mungkin. Iya, gitu ya, senpai. Pasti kan kalau misalnya ada perjumpaan pasti ada perpisahan juga ya, senpai ya. Perpisahan itu yang mungkin. Waktu pas pertama kali datang ke Jepang nih senpai, kesan apa sih yang senpai rasain? Terus ada nggak yang bikin senpai culture shock di sana? Soalnya kan ke negara asing ya kan ya, dengan bahasa yang asing juga pula kan? Kesan di sana itu pertama itu Jepang ternyata bersih banget. Jadi tuh nggak cuma lingkungannya aja yang bersih, tapi tuh udaranya juga terkesannya tuh bersih. Langit tuh warnanya biru cerah gitu kan, nggak kayak gitu ya, senpai ya? iya, segar dilihat, enak gitu. Lalu ya kebetulan datang juga pas musim gugur ya, karena itu udara juga mulai mendingin, jadi tuh nggak kayak di Indonesia, terutama di Cirebon yang lagi panas-panasnya, sampai di sana adem gitu kayak di dalam ruangan ber-AC kayak gitu kan. Terus kalau misalnya pas musim dingin nih senpai, nah musim salju itu senpai gimana? Ada kayak kesan kayak gitu nggak? Soalnya kan kalau di Indonesia kan cuma ada musim panas ya sama musim hujan aja. Nah sedangkan di Jepang kan ada 4 musim gitu loh. Nah senpai ngalamin kesulitan nggak waktu pas musim dinginnya? Mungkin pas musim dingin kesulitannya sih pertama di beradaptasinya ya, karena musim dingin di sana kan bisa nyampe minus derajat gitu, minus sekian derajat. Jadi ya pakaian yang dipakai, lalu celana-celana juga buat ruangan yang dipakai itu, ruangan yang kita tempati ya harus kita sesuaikan juga. Pakaiannya lebih tebal, terus kita juga mau nggak mau pakai penghangat gitu, karena kalau tidak pakai penghangat itu suhu ruangan yang tadinya 25 derajat Celcius misal, lalu langsung turun tuh ke 10, ke 13 gitu. Jadi mau nggak mau kita harus pakai penghangat biar menjaga suhu tubuh kita juga agar tidak terlalu kedinginan gitu. Betul banget senpai. Nah terus waktu pas di Jepang tuh kesehariannya ngapain aja sih senpai? Kalau keseharian mungkin sama seperti di Indonesia ya, kurang lebih yaitu kita berkuliah terus mencoba berinteraksi juga dengan teman-teman yang lain. Ya mungkin seperti itu. Nah kan tadi senpai kan bilang berinteraksi sama teman-teman yang lain ya, berarti kan termasuk teman-teman baru nih. Nah senpai ada kesulitan nggak nih dalam berinteraksi ataupun dalam keseharian nih kira-kira? Mungkin kesulitan dalam kesehariannya mungkin ya, yang pertama itu sulit buat temenan sama orang Jepang, karena orang Jepang itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan, yaitu mereka itu lebih individualis dan punya circle-nya masing-masing. Tapi setelah mereka nyaman dan kitanya diajak ngobrolnya enak, jadi kita bisa masuk circle-nya dan lumayan enak juga temenan sama orang Jepang. Lalu mungkin susahnya juga karena di sana nggak sama orang Jepang juga ya, temenan tuh kita ada orang asing juga dari Prancis, dari Jerman, Amerika gitu kan. Mungkin kesulitannya sih di bahasanya mungkin ya, karena nggak semua orang luar itu bisa paham bahasa Jepang. Nah kebetulan saya di sana kan pakainya bahasa Jepang dan mereka pakainya native-nya bahasa Inggris gitu. Jadi kita agak sedikit bentrok, tapi
ya sedikit-sedikit mereka mulai paham bahasa Jepang, saya juga sedikit-sedikit mulai upgrade bahasa Inggris saya gitu. Oh, jadi kayak sekaligus belajar bahasa Jepang sama teman Nihonjinnya juga belajar bahasa Inggris juga gitu Ya, ya sedikit-sedikit dari mengupgrade skill kita untuk berbicara gitu kan, memahami apa yang mereka ucapkan gitu, seperti itu. Hebat banget berarti dapat banyak benefit nih ya selama belajar di sana. Benar. Terus kan dari informasi yang kita dapat nih Senpai. Nah, Senpai kan dapat beasiswa ya. Nah, kalau boleh tahu beasiswanya itu apa namanya? Terus gimana sih cara dapetinnya? Ya, buat nama beasiswanya sendiri sebenarnya ini program beasiswa dari lembaga yang namanya Ashinaga Ikwekai. Jadi mereka itu kayak lembaga yang apa ya, membantu orang yang kekurangan, seperti misalnya saya anak yatim gitu bisa mengikuti program beasiswa seperti ini. Baik. Oh, berarti ini nih program Ashinaga tadi tuh bekerja sama kampus gitu ya Senpai ya? Ya, jadi Ashinaga bekerja sama dengan kampus IPB Cirebon, lalu dari pihak Ashinaganya kita disalurkan ke kampus-kampus yang ada di Jepang. Nah, salah satunya yaitu saya kebetulan disalurkan ke Hiroshima University. Nah, di Hiroshima University sebenarnya program yang saya ikuti namanya HUSA program, yaitu kepanjangannya Hiroshima University Study Abroad. Jadi kita program tersebut memberi kesempatan mahasiswa asing yang dari luar negeri itu buat kuliah di Hiroshima University tersebut. Nah, susah nggak sih Senpai dalam upaya mendapatkan beasiswa itunya? Soalnya kan banyak ya pesaingnya, nggak cuma sendirian aja gitu kan? Maksudnya dapat beasiswa. Nah, kira-kira cara ngatasinnya gimana tuh Senpai? Buat saingan lumayan susah ya, karena ini juga kita kuliah di luar negeri gitu harus sebenarnya pas awal tuh ada dikasih dua pilihan gitu, kita ambil bahasa pengantar kitanya bahasa Jepang atau ngambil bahasa pengantar kitanya bahasa Inggris. Kalau bahasa Jepang minimal ada N3 menuju ke N2 dan bahasa Inggris minimal TOEFL 500. Soalnya karena hal tersebut ya mungkin persaingannya di situ sih susahnya. Nah, habis itu kita kan di satu kampus dulu nih diseleksi itu. Nah, habis dari satu kampus kita dikirimkan yang lolosnya ke pihak Ashinaga. Dari situ pihak Ashinaganya disortir lagi tuh sama mereka satu Indonesia bahkan kalau nggak salah pas kemarin kita ada rapat perpisahan dengan dengan pendiri atau founder Ashinaga IPK itu ternyata nggak cuma dari Indonesia, ada dari negara lain gitu. Tuh, nah, jadi ternyata mungkin diseleksinya satu dunia mungkin ya. Jadi saya juga kurang tahu kalau seleksi seperti itu ya mungkin. Oh, berarti tingkat kesulitannya sangat ya, soalnya aku pikir kan cuma diseleksi di ininya doang kan, di kampusnya doang, setelah itu baru diberangkatin gitu langsung ke Jepang. Ternyata ada seleksi lagi nih. Nah, terus di program yang Senpai ditempatkan ini tuh ambil jurusan apa sih Senpai? Hiroshima University saya ambil jurusan pendidikan bahasa Jepang. Tapi itu hanya dalam kertasnya saja ya, dalam namanya saja. Aslinya kita bisa masuk ke berbagai prodi yang ada di Hiroshima University tersebut. Misal saya pengen masuk ke prodi budaya gitu, kebudayaan bisa, karena saya juga pas waktu berangkat di semester awal saya ambil prodi kebudayaan Jepang. Alasannya apa sih Senpai ngambil kebudayaan Jepangnya gitu? Karena itu ilmunya yang menurut saya ilmunya yang cuma ada di sana, karena kebudayaan Jepang di sini dengan yang asli di sana mungkin kan ada perbedaan gitu. Benar. Jadi saya pengen belajar langsung gitu, langsung dari asal budaya tersebut gitu, biar tahu gitu di Jepang ternyata begini dan di Indonesia itu ternyata begini, ada sedikit perbedaannya gitu. Kalau boleh tahu perbedaannya tuh gimana tuh Senpai? Bisa dicontohin nggak? Mungkin dari kaligrafi gitu ya, soalnya pas waktu itu saya ikut kelas kaligrafi juga. Di Indonesia itu lebih mengenal shuji. Shuji itu kaligrafi, seni menulis tulisan Jepang gitu, menggunakan kuas. Di Jepang juga ada shuji, tapi selain itu ada juga shodo gitu. Keduanya itu sama-sama mempelajari seni kaligrafi, cuman ada sedikit perbedaan saja mungkin. Nah, terus ada nggak sih sampai perbedaan ngambil pendidikan di Jepang sama di Indonesia gitu?
Ya beda banget gitu ya, karena pendidikan di sana itu lebih ke persaingan antar mahasiswanya sih ya. Kerasa banget gitu Iya, tuh. jadi mereka itu saling berlomba-lomba untuk menunjukkan diri kalau mereka itu yang terbaik gitu. Jadi dan itu persaingannya itu secara sehat. Jadi mereka itu bersaing secara sehat untuk berlomba-lomba menunjukkan kalau dia itu yang terbaik gitu. Ya, lalu mereka juga dalam melaksanakan sesuatu, misal tugas kampus itu mereka serba cepat gitu. Saya yang di sana itu, Makanya sampai iya mereka itu sangat-sangat menghargai waktu, sedangkan di saya dari Indonesia yang tugasnya lumayan sedikit, pas nyampe di sana langsung kaget banget dengan jumlah tugas yang menumpuk seperti itu. Pernah keteteran nggak sih senpai kayak udah mana pakai bahasanya Jepang gitu kan, yang bukan pakai bahasa Indonesia. Nah terus tuh mana tugasnya banyak, pernah keteteran gitu nggak senpai? Keteteran itu lumayan sering ya, karena kita juga di sana ikut pelajaran yang pakai bahasa pengantarnya bahasa Jepang, jadi tugas-tugas pun semuanya full dengan menggunakan bahasa Jepang. Oleh karena itu banyak kosakata yang harus kita cari, soalnya kosakata yang serupa tapi banyak arti yang berbeda penggunaannya, jadi kita harus benar-benar tuh cari kosakatanya. Mungkin lamanya di situnya proses mencari alih bahasanya gitu, dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, yang mungkin itu yang sering bikin keteteran. Terus nih ada nggak sih sampai harapan setelah sampai ngambil pendidikan di Jepang, dan terus kembali ke Indonesia, terus ada nggak rencana yang mau sampai lakuin setelah ini? Kalau harapannya sih, saya harap pendidikan di Indonesia ya ini bisa lebih maju lagi ya, seperti Jepang gitu, persaingan harus lebih dipersehat lagi, karena banyak juga persaingan yang gak sehat di universitas ini kan. Nggak cuma di satu universitas A, B, C, tapi hampir banyak di universitas juga. Mayoritas gitu ya sampai ya. Jadi semoga lebih dipersehat lagi persaingannya. Lalu mungkin buat rencana, saya masih sedikit memikirkannya, karena saya masih bingung apakah lanjut S2 di Jepang cari beasiswa atau mencari pekerjaan di Jepang juga. Nah terus sampai ada nggak sih tips untuk yang belum jago bahasa Jepang nih, tapi tuh pengen pergi ke Jepang juga, pengen ngambil kuliah S2 juga di Jepang, nah gimana nih sampai tipsnya? Mungkin buat tips sih, kita jangan pernah mengeluh dalam belajar bahasa Jepang ya. Mungkin sama kita harus punya semangat dan rajin buat belajar bahasa Jepangnya, lalu meningkatkan skill kita, baik hard skill maupun soft skill kita gitu. Lalu buat metode belajar gitu, mungkin ya setiap orang kan berbeda-beda, jadi kita harus cari metode belajar yang merasa cocok dengan kita. Misalnya saya suka belajar sambil tiduran, sambil dengerin musik yang keras gitu banget, dan menurut orang lain mungkin itu hal yang tidak wajar gitu kan, tapi saya lebih nyaman seperti itu dan cepat masuk gitu. Jadi temukan metode belajar yang cocok, lalu kita asah kemampuan kita dengan metode belajar tersebut, agar kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Yang terakhir nih Senpai, ada nggak sih satu atau dua kata untuk teman-teman mahasiswa atau adik tingkat yang pengen banget pergi ke Jepang? Buat adik-adik sekalian, buat minasan juga. Hai. Jadi kita itu nggak boleh menganggap diri kita itu kecil. Jadi kita itu bisa, karena kalau kita berusaha kita pasti bisa. Termasuk saya juga, karena saya juga rajin berusaha. Lalu buat anak-anak, buat minasan yang orang tuanya mungkin tidak lengkap seperti saya, jadi jangan berkecil hati dengan ketidaklengkapan orang tua tersebut. Jangan bikin kalau kita itu nggak bisa maju, kalau kita itu nggak mau kalah dengan yang lain gitu. Jadi kita harus bisa menunjukkan kalau walaupun dengan kekurangan yang kita miliki, kita itu bisa lebih baik daripada yang lain gitu. Mungkin itu saja sih. Jadi kalau misalnya kita ingin meraih sesuatu itu harus belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian walaupun kita punya kekurangan juga, ya kita tuh harus menunjukkan kalau misal kita tuh bisa gitu ya Senpai ya. Nah terus dengan tahu tadi pengalamannya Senpai Robi, kalau misalnya banyak tugas tuh harus bener-bener dikerjain gitu loh, jangan malah mager-mageran gitu, takutnya nanti kalau udah tugasnya numpuk malah nggak kehandle gitu ya Kalau di Senpai ya. Indonesia kan seringnya
maksudnya kalau kita nuntutin tugas selalu mengeluh pas tugasnya sudah banyak, tapi di sana mengeluh pun ya kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi yang mengeluh boleh tapi tugas tetap dikerjakan gitu. Betul. Pokoknya tunjukin aja tuh apa versi diri kita yang terbaik gitu ya kan ya, tapi dengan cara yang sehat gitu kan. Hai, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Hai, minasan, sekian podcast kita kali ini. Sampai bertemu lagi. Mata